warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali bersama Bapak Hendra Lesmana di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bab kedua tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Yang berkaitan dengan Kewarganegaraan Republik Indonesia, ada pula yang namanya syarat memperoleh kewarganegaraan RI. Kemudian ada kehilangan kewarganegaraan. Nah, dari syarat, kalau kita berbicara tentang syarat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tentunya kalian ingat, apalagi penggemar sepak bola, di mana di timnas Indonesia beberapa tahun ini selalu ada yang namanya pemain naturalisasi, ya. Itu terbagi dua bagian. Ada naturalisasi biasa dan ada naturalisasi istimewa. Namun kita sebelum membahas ke sana, alangkah baiknya kita lihat dulu apa saja sih yang menjadi syarat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia di yang satu ini. Berikut adalah tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 9 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah NKRI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Jika memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang kewarganegaraan ke dalam uang kas negara. Syarat kewarganegaraan yang barusan disebutkan dengan nama lain naturalisasi biasa. Sementara naturalisasi istimewa berdasarkan pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara telah memperoleh pertimbangan DPR RI. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Kita lanjutkan tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang warga negara Republik Indonesia bisa kehilangan yang namanya status warga negara Republik Indonesia apabila dia telah melakukan hal-hal yang seperti berikut. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain ketika memohon menjadi WNI. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. 4. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia. 5. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. 6. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. 7. Bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara. 8. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. 9. Mempunyai paspor
atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain. Dari materi yang Bapak bahas untuk minggu ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Apabila ada pertanyaan silahkan kembali diajukan di Google Classroom, Google Meet dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.